Kalau dilihat tadi ada sektor perbankan yang juga tampaknya merespon positif ya Ya. untuk kenaikan suku bunga acuan kita ini 25 basis point. Karena hampir sebagian besar konsensus tadinya masih lumayan cukup agresif ya. BI ini akan menaikkan suku bunga 50 basis point. Ternyata hanya 25 basis point lumayan jadi angin segar nih Chef Iya, ya. dan kalau misalnya kita lihat secara grafik IHSG hari ini, sebenarnya di awal perdagangan nih IHSG sempat berada di zona merah, lalu berbalik arah karena memang pasar ini masih menanti keputusan BI, tepatnya di sebelum jam 12. Lalu hingga akhirnya kembali lagi menguat setelah keputusan BI. Jelang-jelang penutupan, IHSG berhasil terapresiasi hingga akhirnya ditutup di level 0,6%. Dan kalau misalkan kita melihat pasar dalam negeri ini cukup berbeda dengan pasar yang katakanlah di Hong Kong dan juga Amerika Serikat, di mana Hong Kong dan Amerika Serikat kini baru saja menerima rilis laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di negara tersebut, di mana laporannya ini cenderung memenuhi ekspektasi pasar. Tetapi kalau dari dalam negeri ini rasanya belum ada perusahaan yang akan merilis laporan keuangannya dalam waktu dekat ya. Jadi kita masih akan menanti nih. Kalau kita lihat dari Amerika Serikat, katakanlah perusahaan seperti Nike, ini pendapatannya naik 17%. FedEx, labanya juga lebih tinggi dari perkiraan. Ini artinya memang minat belanja pengeluaran masyarakat di Amerika Serikat dan Hong Kong cukup tinggi. Jadi bisa dikatakan ekonomi sudah back on the track, tetapi sebenarnya kalau kita lihat di Amerika Serikat, ketika minat belanja cukup tinggi, artinya inflasi cukup sulit untuk ditekan artinya di negara tersebut ya. Dan kalau kita balik lagi ke pasar dalam negeri secara teknikal, ini memang 9 hari terakhir ini ada pembalikan arah setelah kalau kita lihat secara grafik ini IHSG dibanting sangat dalam sejak tanggal 1 Desember hingga 12 Desember. Setelah itu memang IHSG slightly menguat, apalagi semenjak ya fenomena yang kemarin saya sampaikan juga kepada kamu Maria, Sun in Capricorn ya. Walaupun sekarang kalau misalkan kita lihat grafiknya dari IHSG ini candlenya nih merah, tapi tetap berada di posisi higher high, higher low. Jadi posisi terendahnya lebih tinggi dari posisi terendah sebelumnya dan posisi tertingginya pun berada di posisi tertinggi dibandingkan dengan posisi tertinggi sebelumnya. Artinya sebenarnya masih ada optimisme nih di pasar dalam negeri. Tetapi yang menjadi PR berikutnya adalah agar IHSG bisa kuat lagi, tentunya volume perdagangan kita harus menguat sementara kita berada di sisa akhir tahun kan, di mana pasar semua sekarang sedang liburan dan juga untuk bisa cara menembus level eksponensialnya di level 6.860 yang juga tadi saya sampaikan membutuhkan volume yang besar karena memang sekarang masih berada di posisi Fibonacci retracement-nya 0,5. Jadi masih dikatakan IHSG cukup bergerak baik gitu, tetapi memang volumenya yang masih belum kuat, Maria, untuk mendorong IHSG tembus ke level Fibonacci retracement tersebut. Dari level 6.800-an sekarang indeks harga saham gabungan ditutup, sebenarnya PR-nya masih ada sekitar 4,5-5% lagi untuk berada di penutupan yang sama di tahun 2021 lalu. Tapi kalau kita lihat memang uniknya perdagangan kita tuh selalu sepi memang di 2 minggu terakhir di bulan Desember ya, karena memang tidak ada event, tidak ada hal-hal yang mendorong masyarakat atau mungkin para pelaku pasar untuk tune in tetap di market. Sementara kalau kita lihat tadi bursa Hong Kong, Amerika Serikat itu semacam di-push ya emitennya untuk rilis laporan keuangan karena memang untuk menahan banyaknya investor untuk tetap punya eager untuk berinvestasi. Nah mungkin ini jadi salah satu benchmark juga nih gambaran next mungkin dibikin apa gitu ya di akhir Desember tahun di Desember sehingga lamanya transaksi perdagangan pun juga bisa sampai akhir tahun. Jadi volumenya juga akan cukup besar. Jadi meskipun sambil liburan juga bisa sambil transaksi ya kalau ada laporan keuangan. Betul. Nah kalau misalkan berbicara tentang sepinya sentimen, memang benar Desember ini udah 2 minggu ke belakang sepi sekali katalis. Tapi kalau misalkan kita lihat hari ini tentunya ada rilis suku bunga BI yang tadi sudah disampaikan oleh Maria. Akhirnya berada di dinaikkan 25 basis point. Ini memang sebenarnya sesuai dengan konsensus ya, berarti sekarang berada di kisaran 5,5%, sesuai juga dengan survei Reuters dan juga yang menunjukkan akan mengendurkan dengan menaikkan 25 basis point menjadi 5,5%. Dan konsensus yang dihimpun oleh Trading Economics pun menghasilkan hal yang sama. Dan memang selama 4 bulan ini artinya IHSG sudah menaikkan 175 basis point masing-masing dimulai dari 25 basis point di Agustus dan
50 basis point dari bulan September sampai dengan bulan November dan sekarang ditutup di 25 basis point untuk bulan Desember. Padahal nih ada ekonom yang juga memperkirakan jika BI menaikkan suku bunga di 50 basis point, ini sebenarnya akan menjadi potensi yang baik agar modal asing bisa semakin deras masuk ke pasar SBN. Walaupun ya resikonya pasti banyak investor yang meninggalkan pasar saham karena memang pasti lebih menarik di SBN. Tapi ya setelah dinaikkan 25 basis point ini juga kabar yang cukup baik karena artinya ke depannya kemungkinan ataupun diharapkan suku bunga KPR juga tidak ikut melonjak, bunga-bunga lainnya juga tidak ikut melonjak di tahun depan. Tetapi ya harus tetap berhati-hati karena akhir tahun biasanya belanja nih meningkat. Pengeluaran akan lebih banyak, inflasi dikhawatirkan bisa melonjak kembali di akhir tahun ini di inflasi Desember. Jadi perlu tetap dihati-hatikan. Oke, cuman ini sesuatu hal yang di-note dan cukup menarik ya, dengan 175 bps suku bunga acuan kita sudah naik. Tapi ternyata banyak perbankan yang sekarang justru memberikan himbauan atau edukasi bahwa mereka secara komitmen tidak akan menaikkan suku bunga KPR. Jadi ini semakin memberikan angin segar dan juga mungkin semangat baru untuk kita punya hunian. Dan kayaknya ini ke depan bisa jadi salah satu sentimen positif juga untuk properti sektor. Karena ada komitmen dari perbankan yang tampaknya akan menjaga suku bunga kreditnya khususnya KPR ini akan tetap di level rendah nih Syaf. Semoga memang tidak ada perubahan ya. Nah kalau kita lihat sentimen lainnya mungkin ini lebih kepada rupiah ya. Di tengah rendahnya ketersediaan falas dalam negeri Maria, ternyata kita dikejutkan dengan informasi bahwa banyak sekali eksportir yang bawa kabur dolar kita ke luar negeri. Ada informasi mengenai Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan telah menerbitkan 216 surat tagihan kepada eksportir di sektor sumber daya alam yang belum menempatkan devisa hasil ekspor atau DHE di rekening khusus Bank Persepsi. Besaran sanksinya mencapai 53 miliar. Nah, dengan menghitung besaran tarif denda sebesar 0,5% dan juga total nilai denda sebesar 53 miliar rupiah, maka DHE yang belum dilaporkan mencapai 10,6 triliun rupiah. Ini angka yang fantastis. Nilai tersebut ini setara dengan 680,14 juta US dollar bila dihitung dengan menggunakan kurs 15.585 rupiah. Nah, keringnya pendapatan hasil ekspor ini yang menjadi sorotan. Pasalnya banyak DHE yang lebih banyak parkir di luar negeri, padahal kita sendiri lagi kekurangan falas. Ini yang juga bisa jadi perhatian kenapa rupiah kita juga belum melemah, belum ada penguatan sama sekali sampai sekarang. Sifatnya kan memang supply and demand ya. Jadi kalau memang ternyata dolar di pasaran itu jauh lebih, supply-nya cuma sedikit, demand-nya banyak, apalagi ada yang bawa kabur keluar kan berarti nilainya semakin tinggi. Dan itu akan membuat tekanan juga terhadap mata uang setempat ya. Dan padahal DHE itu salah satu monetary policy lainnya begitu ya, selain suku bunga untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Betul. Oke, balikin coba tolong ke dalam negeri ya. Sekarang kita masuk ke sektor ya. Karena kita memang sudah memasuki liburan. Ini pasti yang tadi saya sampaikan juga ya, pengeluaran akan banyak, belanja rumah tangga banyak. Biasa tamu ke rumah, makanan harus banyak, perabotan rumah tuh udah harus diganti. Perlu sabun cuci pasti untuk nyuci piring kan, karena banyak tamu. Nah sekarang kita akan lihat nih sektor consumer ataupun retail di perdagangan hari ini. Kalau untuk Unilever sendiri memang masih cukup tinggi ya, terapresiasi di 1,26%. Tetapi Mayora malah stagnan, tidak ada perubahan sama sekali. Sementara Indofood harus terkoreksi di 0,98%. Mungkin boleh juga ditampilkan terkait retail, kita akan lihat pergerakan Aces dan juga MAPI ya nih. Ace Hardware terapresiasi 13,02%. Ini udah banyak belanja perabotan nih berarti masyarakat nih. Mitra di Perkasa yang belanja baju juga 0,35% mulai masuk. Jadi kurang lebih ini adalah sektor-sektor yang terdampak dari liburan akhir tahun ini, liburan Nataru ini. Dan kalau dilihat dari sisi emitennya yang sudah positif begitu ya, dan beberapa mal-mal pun juga menyatakan sangat-sangat optimis bahwa kunjungan dari para pelancong waktu mungkin mereka yang mau liburan di Nataru ini akan meningkat di 95,100%. Jadi wajar kalau ternyata dari harga sahamnya aja udah terapresiasi lebih awal. Betul, ya Syaf ya. Tapi ini disclaimer on, kembali lagi ya, ini bukan ajakan untuk membeli, kami kembalikan lagi kepada Anda untuk memilih saham-saham yang potensial menjadi portofolio saham Anda. Nah,